Kita harus berbicara tentang sesuatu yang memang sudah saatnya kita bicarakan, Prof. Ya. Apa yang saya maksud adalah kita menuju pada sebuah bangsa yang bermartabat, di mana kemudian kekuasaan itu diperlakukan dengan benar, ya, dengan seluruh kearifan-kearifan bangsa yang harus mengikutinya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju jika kemudian mulai saat ini kita mulai memahami dan memikirkan tentang ada risiko yang ekstrim bagi seorang penguasa yang mengabaikan seluruh mandat yang ada yang perlu diberikan kepadanya? Ya, mungkin kita harus memulai tradisi baru agar kebiasaan apa yang terjadi pada periode terakhir ini tidak terjadi lagi. Maksud saya apa? Ini nanti diselidiki, gitu kan? Dirumuskan, diberikan kepada rakyat, ini yang harus ditindak secara hukum, ini yang tidak, dan kedepannya jangan terjadi lagi. Saya maklum kalau Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan Pak Jokowi teman, kalau Pak Jokowi dicubit kami ikut sakit, itu ya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak. Dia tidak usah mendorong, biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi, kan gitu. Nah, itu menurut saya bagus bagi keadaban hukum kita, karena di berbagai negara itu bisa saja itu terjadi gitu. Untuk hal-hal yang besar kayak gitu. Kalau bagi saya kalau itu ya Mas, kalau kemarin jadi ya hegemonia kayak gitu ya, terus ini caplok, para ini caplok, lalu terus ini yang tetap ada di belakang panggung politik Indonesia, rusak nih Indonesia. Saya rasa demikian. Hancur itu. Betul. Indonesia tidak ada masa depan lagi. Gitu. Kalau terjadi penyelidik apa namanya yang Bapak sampaikan tadi, evaluasi itu tadi, meneruskan mungkin dari sisi hukum, berarti apa? Tuduhannya pada perusakan demokrasi dan konstitusi atau apa? Iya, ada pelanggaran hukum juga yang sekarang udah muncul tapi tidak diangkat-angkat, kan banyak itu. Nanti Kejaksaan Agung itu pasti itu tahu. Saya kira mungkin formula yang bagus itu seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Habibie terhadap Pak Harto. Dia mengaku saya ini anak punya Pak Harto, dibesarkan oleh Pak Harto, tapi dia tidak menghalangi penegakan hukum. Ketika Pak Harto itu diadili dan tidak masuk pengadilan, bukan karena Habibie menghalangi. Betul. Itu karena Pak Harto kena demensia, kan? Demensia, ya, betul. Iya kan? Begitu diperiksa tidak mungkin lagi. Tidak ada skenario dari presiden baru, kan? nggak melibatkan. Tidak ada intervensinya Pak Habibie. Saya kira ke depan juga begitu. Kecuali dia demensia gitu. Iya kan? Tapi demensia itu pun kan diputuskan oleh Mahkamah Agung waktu itu. Mahkamah Agung memutuskan Pak Harto tidak bisa diperiksa lagi karena tidak mungkin memberi keterangan karena kesehatannya dan usianya. Titik. Kan gitu kan? Itu kedepannya kita harus begitu juga. Nah, selama ini sih kalau terhadap tingkat menteri kan udah berjalan kita ya. Kan banyak kan menteri yang sesudah selesai menjabat juga masuk pada akhirnya ada beberapa. Itu yang saya maksud, Prof. Beberapa hari terakhir ini itu beredar link berita mantan Perdana Menteri Korea Selatan itu dipidana hanya karena membantu menantunya mendapatkan pekerjaan eksekutif di salah satu perusahaan penerbangan. Tentu saja kita tidak bisa menggunakan ini dengan mengatakan bahwa memang beda kita dengan mereka. Tidakkah keadaban kekuasaan itu harus kita sepakati bersama dan itu tumbuh dari dalam hati dan pikiran kita, kan? Maka kemudian menurut saya kami di Akbar Faisal Unsensor layak untuk menanyakan ini kepada Pak Prof. Tapi saya rasa tadi Pak Prof sudah menjawabnya. Gitu. Ya. Bukan hanya Korea, yang pekan ini kan berita besarnya Biden ya. Joe Biden membiarkan anaknya. Betul. Dia ancam 40 tahun karena kejahatan dengan ancaman 40 tahun. Wah, habis umurnya. Kalau di Amerika kan biasanya diakumulasi itu. Ancamannya bisa 100 tahun, 200 tahun. Ini juga Biden menyerahkan, silakan. Kan gitu kan? Anda melindungi siapa-siapa. Dan kita pun harus begitu, membangun keadaban hukum yang seperti itu sebenarnya. Karena kalau kita hipokrit terus, nggak maju-maju juga. Dan rakyat yang ditipu, orang hipokrit itu kan sukanya nipu. Nah, ini yang ditipu rakyat, kan gitu. Kan gitu. Harus ya, hukum dong. Hukum tuh harus menjadi kunci. Dan kita berharap 20 Oktober itu satu permulaan dari ketegasan Presiden. Kita akan menegakkan hukum bukan karena dendam, bukan karena apa. Kita tahu batas untuk tidak
menimbulkan kegaduhan, apa yang memang layak dihukumkan, apa yang tidak, itu kan ada ukuran-ukurannya gitu, objektif, bukan karena marah, bukan karena dendam, tidak boleh begitu. Sebenarnya secara konstitusional seharusnya ya itu DPR telah memiliki banyak material untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan konstitusional, katakanlah misalnya mengimpeach dan segala macam. Tetapi tampaknya memang untuk periode yang sekarang ini kita tidak bisa berharap, sebab kita tahu bagaimana mereka telah terkooptasi. Saya dengan berani menggunakan kata kooptasi itu. Tapi apapun namanya, saya rasa ini diskusi yang sangat bagus. Mr. X, Pak Prof, kami berterima kasih telah ada waktu untuk ini. Terima kasih. Seperti yang Anda saksikan pada seluruh tayangan kami memilih untuk bersama dengan masa depan. Dalam hal ini, kami memilih untuk bersama dengan pikiran dan keyakinan serta seluruh niat baik dari seorang tokoh bernama Mahfud MD. Kami tak bisa membiarkannya sendiri untuk melihat dan menyuarakan apa yang ada. Tentu saja ada risiko yang kita hadapi bersama. Tapi biarkan sejarah mencatatnya. Siapa gerangan yang berpihak pada masa depan itu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan percakapan kami.